Bayangkan kamu hidup 2000 tahun lalu, berdiri di tengah kerumunan, mendengarkan seorang pengkhotbah dari Nazaret berbicara. Pertanyaannya sederhana tapi mengguncang. Apakah ia pernah, dengan kata-katanya sendiri, mengaku sebagai Tuhan? Jawabannya tidak sesederhana yang kita kira. Dan untuk mencarinya, kita harus kembali ke dokumen-dokumen tertua yang kita punya. Ada 3 Injil yang ditulis lebih dulu, Markus, Matius, dan Lukas. Dalam ketiganya, Yesus menyebut dirinya banyak hal, nabi, anak manusia, calon raja di kerajaan Tuhan yang akan datang. Tapi, tidak ada satupun catatan langsung di mana ia berkata, "Aku adalah Tuhan." Klaim seperti itu baru muncul jelas di Injil Yohanes, yang ditulis paling akhir sekitar 60 hingga 70 tahun setelah kematiannya. Sejarawan seperti Bart Ehrman melihat ini sebagai pertanda penting. Kalau benar Yesus pernah mengucapkan klaim sebesar itu, sangat aneh jika penulis-penulis yang lebih awal tidak mencatatnya. Lalu bagaimana dengan pengikutnya yang paling awal? Rasul Paulus, penulis sumber Kristen tertua yang kita miliki, memang memandang Kristus sebagai sosok ilahi dalam arti tertentu. Tapi ia pun tidak pernah menuliskan bahwa Yesus mengaku Tuhan secara langsung. Gelar Mesias sendiri di abad pertama lebih berarti pemimpin atau raja yang dijanjikan bagi bangsa Israel, bukan otomatis berarti Tuhan dalam pengertian penuh. Jadi, kalau Yesus tidak pernah mengucapkannya, dari mana keyakinan itu lahir? Menurut sebagian sejarawan, jawabannya ada pada cara cerita menyebar. Di masa itu, pengikut Yesus menyampaikan kisahnya dari mulut ke mulut ke seluruh penjuru kekaisaran Romawi, demi meyakinkan keluarga dan tetangga untuk percaya. Dan seperti sifat alami cerita yang diceritakan ulang selama puluhan tahun, detailnya bisa membesar, status tokohnya bisa meninggi. Saat Injil Yohanes ditulis, komunitas Kristen sudah lama membicarakan Yesus dengan cara yang jauh lebih ilahi dibanding generasi pertama. Tapi cerita ini tidak berhenti di situ, dan tidak semua sejarawan sepakat dengan urutan ini. Sejumlah sarjana lain, seperti Larry Hurtado dan N.T. Wright, mengajukan pandangan yang berbeda. Menurut mereka, pemujaan terhadap Yesus sebagai sosok ilahi justru sudah muncul sangat cepat, dalam hitungan tahun, bukan dekade, setelah kematiannya. Bagi mereka, Injil Yohanes bukan menciptakan keyakinan baru, melainkan mempertegas sesuatu yang sudah ada sejak awal. Sampai hari ini, perdebatan ini masih berlangsung di kalangan akademisi, tanpa titik temu yang final. Yang jelas, persoalan ini tidak berhenti di Injil. Pertanyaan tentang status Yesus memicu perdebatan panjang berabad-abad sesudahnya. Kalau Yesus adalah Tuhan dan Bapa adalah Tuhan, apakah itu berarti ada 2 Tuhan? Pertanyaan inilah yang akhirnya dibawa ke meja perdebatan resmi di Konsili Nicea tahun 325 Masehi dan dirumuskan lebih lanjut di Konsili Konstantinopel beberapa dekade kemudian. Dari sanalah konsep Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai 3 pribadi namun 1 Tuhan mulai mengambil bentuk teologis yang kita kenal sekarang. Jadi, dari sudut pandang sejarah, ini bukan jawaban tunggal yang sudah final. Ada yang melihatnya sebagai proses bertahap selama puluhan tahun. Ada yang melihatnya sebagai keyakinan yang sudah hadir sejak awal. Dan tentu, bagi banyak umat beriman, ini bukan sekedar persoalan dokumen sejarah, melainkan soal keyakinan yang dijalani sehari-hari. Menurutmu, dari semua sudut pandang ini, mana yang paling masuk akal? Tulis pendapatmu dengan sopan di kolom komentar. Diskusi yang sehat selalu lebih menarik daripada jawaban yang sudah pasti. Jangan lupa tekan suka, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan eksplorasi sejarah dan keyakinan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.